Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Timur Jakarta, selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Mari dari kediaman kita masing-masing berpakaian rapi, mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang hamba panggil dalam nama Tuhan Yesus, kembali hari ini, hari Minggu tanggal 11 April 2021, kami umat-Mu Kasih Anugerah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini, Minggu tanggal 11 April 2021, diambil dari Ibrani 5 ayat 8 yang berbunyi, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Mengacu bacaan ayat pagi ini, firman Tuhan mengambil tema jalan pintas. Ada seorang anak remaja pria sama sekali tidak bisa bermain suling. Maka datanglah ia kepada seorang guru suling dan bertanya, berapa uang kursus untuk belajar suling? 100 dinar untuk bulan pertama dan 10 dinar untuk tiap bulan berikutnya, jawab sang guru. Anak remaja pria ini menjawab, astaga, mahal betul. 100 dinar untuk bulan pertama, pada bulan keduanya hanya 10 dinar. Anak remaja pria ini berpikir sejenak, lalu memutuskan, baik, aku mendaftar. Tetapi mulai bulan kedua saja, saudara, itu namanya mental jalan pintas. Dan mental seperti itu ada banyak. Mau menjadi pandai tetapi tidak mau bayar harganya. Mau jadi pandai tetapi tidak mau belajar. Seperti ada gangguan besar dalam proses belajar. Orang mau menjadi pandai tetapi tidak mau berjerih payah, berkorban, dan menderita. Mental jalan pintas seperti ini berbentuk sikap tertentu, baik pada diri anak maupun pada diri orang tua. Contoh yang pertama adalah sikap cari gampang. Seorang anak yang dari kecil hidup dengan kemudahan dalam berbagai hal akan menganggap bahwa hidup adalah serba mudah. Segala sesuatu bisa diperoleh dengan mudah tanpa jerih payah. Akibatnya, ia juga beranggapan bahwa kepandaian bisa diperoleh tanpa perjuangan. Contoh berikutnya menyangkut sikap yang mengutamakan hiburan. Di banyak rumah tangga, benda yang sentral adalah TV. Di situ TV menyala tiap sore dan tiap malam, bahkan ada yang dari pagi siang. TV menjadi pusat keluarga. Di situ tidak ada rak buku. Bahkan di situ tidak ada buku sama sekali, kecuali buku telepon. Hari libur digunakan untuk melihat-lihat bukan buku, melainkan barang-barang hiburan. Saudara, anak yang tumbuh dalam keluarga itu akan beranggapan bahwa dunia hiburan lebih penting dari sekolah. Jangan heran kalau ia lebih memilih bersenang-senang atau berfoya-foya daripada bersusah-susah belajar.
Ingin menjadi pandai tetapi tidak mau bersungguh-sungguh dan berkonsentrasi juga merupakan sikap yang mengganggu. Tidak mungkin otak kita mengolah dan menyimpan bahan jika pikiran kita sedang melayang ke tempat yang lain. Contoh lain, ingin menjadi pandai namun lebih senang bermain daripada belajar. Memang saudara, bermain itu penting. Mainan dibutuhkan oleh tiap anak-anak, lebih mainan yang mendorong kreativitas atau aktivitas fisik. Namun anak yang mempunyai terlalu banyak mainan bisa mengganggu untuk lebih senang bermain ketimbang belajar. Mainan yang menyebabkan anak duduk terpaku berjam-jam lamanya bisa merugikan. Sebab kegiatan belajar perlu diimbangi oleh rekreasi atau mainan yang menyangkut kegiatan fisik. Saudara, sikap jalan pintas juga sering tampak pada orang tua. Orang tua ingin anaknya pandai, namun orang tua yang kurang memberi perhatian pada urusan sekolah. Kadang-kadang undangan untuk pertemuan orang tua dan guru sering diabaikan. Yang datang pun biasanya ibu, sebab ayah mempunyai urusan yang lebih penting. Akibatnya anak itu mendapat kesan bahwa sekolah adalah kurang penting. Ada pula orang tua yang kurang menopang suasana belajar anak. Ketika anak sedang belajar, orang tua menonton TV. Memang orang tua berhak menonton TV, lagi pula TV itu berada di ruangan yang berbeda. Namun anak bisa terganggu dan berpikir lebih enak tidak sekolah. Malam bisa nonton TV, tidak usah membuat PR. Saudara, bila kehidupan kita rindu menjadi anak yang pandai, kita harus mengorbankan kesenangan nonton TV. Yang justru diperlukan adalah menciptakan suasana belajar. Kita bisa menciptakan suasana itu dengan cara ikut belajar. Kita bisa menumbuhkan minat baca anak dengan memberi teladan gemar membaca. Beberapa riset menunjukkan bahwa murid yang berprestasi adalah anak orang tua yang suka membaca. Kesimpulannya, contoh sikap di atas menunjukkan bahwa mental jalan pintas pada diri siswa dan orang tua adalah mau pandai tetapi tidak mau menderita. Padahal kesediaan menderita demi jadi pandai adalah pendorong utama dalam keberhasilan belajar. Ada korelasi antara belajar dan menderita. Orang yang mau belajar harus mau menderita. Kita lihat saja di sekitar kita, di saat ini banyak kehidupan pelajar yang tidak mau menderita. Korelasi itu dilihat oleh penulis kitab Ibrani dalam diri Tuhan Yesus. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Ibrani 5 ayat 8. Saudara, ia telah belajar menjadi taat. Kristus telah belajar dari pengalaman segala penderitaan dan pengorbanan yang seringkali merupakan akibat dari ketaatan yang setia kepada Allah di dalam dunia yang semakin jahat ini. Ia menjadi juru selamat dan imam besar yang sempurna karena penderitaan dan kematiannya dijalani tanpa dosa. Saudara, oleh karena itu Kristus memenuhi syarat dalam segala hal untuk menyediakan keselamatan kekal bagi kita. Yesus tidak mencari penderitaan, tetapi ia juga tidak menolak penderitaan.
Yang dilakukannya adalah memanfaatkan penderitaan sebagai sarana belajar, yaitu belajar menjadi taat. Dalam diri Yesus bertemu penderitaan yang kreatif dan pelajaran yang produktif. Ia menderita dalam pelajarannya dan ia belajar dalam penderitaannya. Kehidupan yang mau belajar adalah kehidupan yang mau menderita. Saudara, untuk belajar tidak ada jalan pintas. Logikanya sebetulnya jelas. Kalau kita mau berenang-renang ke tepian, kita tidak bisa menempuh jalan pintas. Kita harus berakit-rakit dahulu ke hulu. Maka nenek moyang kita pun berujar, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hamba panggil dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini patut mengucap syukur atas kemurahan-Mu, atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa segala sesuatu untuk mencapai tujuan tidak ada jalan pintas. Untuk itu ajalah kami untuk taat bagaimana Engkau telah meneladani pada kehidupan kami seberapa banyak yang mendengar firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pada pagi hari ini terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Amin.